Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hadi Putri dengan NIM C0311815159. Nah, sekarang saya berada di peternakan sapi. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yang dimana pemeriksaan perilaku, lakukan pengamatan dan cari orang-orang dan cari informasi sebanyak mungkin dari orang yang merawat si sapi tersebut. Nah, di sini informasi yang didapatkan tidak harus 100% betul-betul kita harus percayai, tetapi dari informasi ini kita bisa dapat informasi yang bisa menggali penyakit apa saja yang sebelumnya terkena pada sapi tersebut. Nah, di sini saya mulai memeriksa fisiknya dulu. Nah, dari regio kepala, pemeriksaan regio kepala dimulai dari mata. Nah, bola matanya terlihat bersih, cerah, sedikit kotoran yang ada di sudut-sudut mata, tetapi ini masih dalam keadaan normal ya. Nah, kemudian kita dapat melihat kelopak matanya. Nah, kelopak mata bagian dalam atau konjungtivanya ini berwarna merah ya, merah. Kemudian tidak ada luka juga ya. Nah, kemudian dapat kita ketahui bahwa kelainan yang dijumpai oleh mata biasanya banyak pada kotoran. Nah, ini hanya terdapat di sudut-sudut mata, jadi ini masih kondisi normal. Nah, kemudian biasanya kita dapat lihat kalau melihat di sekitaran matanya itu banyak kotoran sampai biasanya mata tertutup. Nah, ini masih normal. Nah, kemudian kelopak matanya biasanya bengkok. Nah, ini tidak ya. Kemudian kelopak matanya bengkok, kemudian warna merah atau kadang cenderung warna putih pada konjungtivanya. Nah, ini masih berwarna merah. Nah, kemudian kita melangkah pada pemeriksaan respirasi. Nah, pemeriksaan respirasi, nah untuk bertujuan untuk menentukan frekuensi respirasi dan tipe respirasi hewan. Nah, di sini hewan sehat terlihat dengan hidung yang basah. Nah, ini hidungnya basah. Nah, berarti ini ciri-ciri sapi yang salah satu ciri sapi yang sehat. Kemudian hidungnya basah. Nah, jika kesulitan menentukan frekuensi respirasi secara visual, maka dilakukan menggunakan tangan atau meletakkan dengan tangan di dekat hidung atau nostril seperti ini ya. Nah, ini nah di sini saya akan memeriksa respirasinya. Ini respirasinya sekitar 10 sampai 10/30 kali per menit. Nah, kemudian jika kesulitan menentukan frekuensi secara visual, maka dilakukan dengan cara seperti tadi ya, glove dibuka sedikit, kemudian kita merasakan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan rongga mulut. Nah, diawali dengan membuka mulut hewan untuk melihat lesi yang terjadi di bagian dalam rongga mulut, mukosa mulut, bahkan bibir atau gingiva. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, bahwa gusinya berwarna pink rose, kemudian giginya sedikit ada karang giginya ya. Nah, tapi ini adalah keadaan yang normal. Nah, kemudian pemeriksaan mulut juga bisa dalam menentukan umur berdasarkan komposisi. Nah, pemeriksaan mulut juga dalam menentukan umur berdasarkan komposisi. Kita dapat melihat giginya
Kemudian ini sekitar umur 5 tahun, karena di sini pada tanduknya ada 3 garis, kemudian dilihat giginya juga umur sekitar umur 5 tahun lah. Nah, di sini pemeriksaan keempat saya memeriksa getah bening. Nah, di sini untuk memeriksa pemeriksaan getah bening yang diamati adalah di daerah bawah telinga, kemudian di daerah ketiak, selangkangan kiri dan kanan itu biasanya terdapat benjolan-benjolan. Nah, adapun pada sapi ini saya memeriksa bahwa kelainan pada sapi ini tidak ada benjolan, ada cuman tidak menonjol. Sepertinya ini keadaan yang normal ya. Nah, kemudian adapun kelainan pada sapi jika terserang kelenjar getah bening, maka ada benjolan-benjolan yang menonjol di daerah selangkangan bahkan di bawah telinga. Tetapi ini tidak ada ya. Nah di sini saya akan memeriksa kulit dan bulu teratur. Kalau kita lihat teratur ya, kemudian bersih, rapi, mengkilat. Bahkan kulitnya mulus, tidak ada luka, ropeng, dan bercak-bercak tidak ada juga. Berarti ini menunjukkan keadaan yang normal. Kemudian jika bulu kering dan acak-acakan itu menunjukkan hewan tidak normal. Nah, pemeriksaan kelima saya akan memeriksa di daerah perut atau abdomen. Nah, di sini untuk memeriksa kontraksi rumen itu bertujuan untuk kontraksi rumen melalui pemeriksaan auskultasi. Biasanya dilakukan auskultasi. Nah, gunakan kepalan tangan untuk merasakan cairan atau gas sekitar 1 sampai 2 menit. Nah, seperti ini ya. Nah, ini normal ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung atau pulsus. Nah, ini sangat penting dilakukan dalam pemeriksaan pulsus karena berhubungan juga dengan tekanan kardiovaskular. Nah, lakukan pemeriksaan dengan menekan jari pada daerah arteri medium pada ekstremitas caudalis. Di sini ditekan kiri. Nah, pada ekstremitas kaudal sebelah dalam. Maaf ya karena suaranya agak bising. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi pada arteri median di bawah musculus pectoralis superficial posterior. Kemudian arteri median atau di bawah musculus pectoralis superficial posterior pada daerah mandibula. Nah, kemudian di sini saya akan mengukur pulsus pada arteri koksigeal bagian ekor. Nah, juga dapat dilakukan dengan cara pemeriksa berdiri di belakang hewan atau agak sedikit di samping yang sudah terrestrain dan terhandling dengan baik ya. Nah, jadi di sini saya akan tekan jari pada daerah koksigealnya atau di bagian ekor di daerah pangkal ekor. Nah, pemeriksaan kemudian saya akan beralih pada pemeriksaan anus. Nah, di sini anusnya akan terlihat sedikit kotoran ya, karena yang ini mungkin sapi ini habis mengeluarkan feses, tapi ini saya lihat daerah anusnya ini normal karena tidak banyak kotoran. Nah, biasanya kalau pada kelainan pada sapi itu jika terdapat banyak di daerah anus terlihat kotoran, berarti itu bisa jadi dia terkena diare.
Nah, untuk hewan yang sehat terlihat bersih tanpa adanya kotoran ya. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa pulpanya berwarna pink rose ya, tidak ada masalah. Kemudian buka bibir pulpa seperti ini dengan kedua tangan dengan hati-hati dan lembut. Amati warna mukosa pulpa. Nah, kemudian ini terlihat bagus, sehat sapinya. Nah, ini selanjutnya saya akan pemeriksaan suhu. Nah, cara pemeriksaan suhu, termometer dimasukkan ke dalam rektum kira-kira 1-2 menit. Nah, kemudian tahan, kemudian keluarkan termo, lihat dan catat suhunya. Nah, sekian dari pemeriksaan saya hari ini. Sapinya insya Allah sehat. Nah, kurang lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.